Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5092, Cahaya Suci yang Mendominasi Kosmos Besar. Saya yakin banyak orang sudah tahu bahwa panggung penginjak surga ini belum lengkap. Mungkin itu hanya sebagian dari panggung penginjak surga yang asli. Yang lengkap hancur dalam pertempuran besar. Seorang tetua berdiri di atas panggung batu segi 8. Ia mengenakan pakaian tempur bulu putih dan merupakan ahli alam asal dari kosmos agung bulu putih. Karena ini adalah panggung penginjak surga yang rusak, apakah masih bisa digunakan? Seseorang bertanya. Ya, aku bisa. Tetua dari kosmos agung bulu putih berkata, menurut penelitian kami, meskipun platform penginjak surga rusak, fungsinya hampir sama dengan yang lengkap. Namun, platform itu hanya dapat menampung sejumlah kecil orang. Selain itu, platform itu hanya dapat digunakan sekali. Saya khawatir setelah satu kali aktivasi, platform penginjak surga akan hancur total. Tetua dari kosmos besar bulu putih menjelaskan. Banyak orang diam-diam merasa sangat disayangkan. Jika mereka dapat terus menggunakannya, banyak kosmos besar akan merasa iri. Bahkan 10 kosmos teratas dari dunia Yin dan dunia yang akan tergerak dan mencoba merebutnya. Namun, platform penginjak surga, yang hanya dapat digunakan sekali, tidak banyak berpengaruh. Jika tidak dapat digunakan terus-menerus, platform itu tidak akan dapat terus-menerus menciptakan favorit surga yang kuat. Semua orang paham bahwa inilah alasannya mengapa makhluk-makhluk dari jagat raya berbulu putih mengumumkan hal ini kepada dunia. Jika itu adalah platform penginjak surga yang lengkap dan dapat digunakan terus-menerus, Kosmos Agung White Feather mungkin akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mengambilnya. Bagaimana berita itu bisa menyebar? Lalu bagaimana saya bisa mengaktifkan platformnya? Seseorang bertanya. Sederhana saja. Platform penginjak surga dibuat khusus untuk para jenius muda. Ada batasan untuk menguji usia mereka, jadi yang tua tidak perlu berfantasi. Tidak ada gunanya. Asalkan cukup banyak jenius muda melangkah ke panggung batu ini dan mengaktifkan ki dan darah mereka sepenuhnya, panggung penginjak surga dapat diaktifkan. Kata sesepuh dari alam semesta bulu putih yang agung. Jadi, tunggu apa lagi? Kita sudah punya cukup banyak orang jenius di sini. Kita bisa mulai platformnya sekarang. Benar sekali. Bisa langsung aktif. Buat apa buang-buang waktu? Banyak orang berteriak. Orang-orang yang berteriak itu tidak terlalu percaya diri. Mereka harus memanfaatkan fakta bahwa banyak jenius yang belum datang untuk melancarkan serangan. Mereka mungkin bisa mendapatkan bagian dari jarahan. Semakin mereka menunggu, semakin banyak jenius yang akan datang, dan mereka tidak akan punya kesempatan. Tidak, kesayangan surga dari ras kita belum tiba. Kita tidak bisa mengaktifkannya. Seseorang berkata dengan nada sombong. Lelucon apa ini? Kau tidak bisa mengaktifkannya sebelum para jenius dari rasmu tiba. Mengapa kau butuh begitu banyak orang untuk menunggu mereka? Benar sekali. Ini konyol. Bagaimana mungkin kesempatan menunggu orang lain? Jika Anda terlambat, Anda harus menanggung akibatnya. Banyak orang berkata tidak senang. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa kita adalah cahaya suci kosmos yang agung. Suara dingin terdengar. Daerah itu diselimuti cahaya suci yang pekat. Banyak orang yang diam. Ini adalah kosmos cahaya suci yang agung, yang menduduki peringkat ke-9 di alam yang. Kosmos ini selalu mendominasi dan sangat kuat, jadi siapa yang berani menyinggungnya? Bahkan 10 kosmos besar teratas pun harus memberi mereka muka. Misalnya, meskipun sebagian besar kesayangan surga dari kosmos agung Yuking, yang menduduki peringkat ke-10 di alam yang hadir, mereka tidak menyuarakan keberatan apapun. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di sana dengan tenang. Pertama-tama, mereka waspada terhadap cahaya suci kosmos agung dan tidak ingin menyinggung mereka. Kedua, mereka adalah para jenius teratas di antara mereka dan sangat yakin bahwa mereka tidak lebih lemah dari yang lain. Tidak peduli berapa banyak jenius yang datang, mereka akan mendapat tempat. Pada saat yang sama, ada juga para jenius dari kosmos yang kuat di dunia bawah yang belum tiba. Mereka harus menunggu dan mencegah semua orang mengaktifkan platform penginjak surga. Makhluk hidup di alam semesta lain tentu tidak berani mengatakan apapun dalam menghadapi kosmos raksasa yang agung ini. Di lautan semesta yang luas, terdapat banyak sekali alam semesta. Terdapat lebih dari 70.000 kosmos besar di alam yang dan alam yin. Namun,
Terdapat perbedaan kekuatan yang besar antara kosmos besar ini. 10 besar alam yang atau alam yin sangat kuat dan telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk mengerikan yang tinggal di sana? Dapat dikatakan bahwa dewa ada di mana-mana, dan ada banyak ahli Dao yang abadi. Beberapa kosmos besar yang lebih lemah bahkan tidak memiliki satu pun figur Dao yang abadi. Ahli manapun dari kosmos besar yang lebih kuat dapat menghancurkan kosmos besar yang lebih lemah itu. Kesenjangan di antara mereka sangat besar, sehingga kosmos besar yang lemah tentu tidak berani menyinggung kosmos besar yang lebih kuat. Semua orang hanya bisa menunggu. Beberapa hari kemudian, kesayangan surga dari alam semesta yang kuat pun tiba. Misalnya, kejeniusan tak tertandingi dari cahaya suci kosmos agung, Sang Santo yang tak tertandingi. Ada pula tulang abadi leluhur yang kembali dari kerangka kosmos agung. Tentu saja, tidak hanya ada dua orang favorit surga yang sekuat dia. Dalam 10 tahun terakhir, pasti ada lebih banyak orang favorit surga. Lu Ming mengamati secara diam-diam. Beberapa orang memiliki aura yang mengejutkan. Bahkan dia merasa tertekan. Saat ini, di antara mereka yang berada di level yang sama, Lu Ming merasakan sedikit tekanan karena telah menembus setidaknya 4 kali. Mereka yang merasakan sedikit lebih banyak tekanan, pasti harus menerobos 5 kali. Tentu saja, ada juga para jenius di alam asal, seperti pohon anggur surgawi, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Platform penginjak surga terutama menargetkan mereka yang berada di bawah alam asal. Mari kita mulai. Semua kesayangan surga muda boleh naik ke panggung. Tetua dari kosmos agung bulu putih itu terbang dari panggung batu setelah mengatakan itu. Suara mendesing. Seketika, para jenius muda di sekitarnya semua terbang ke atas panggung batu. Jumlahnya mengejutkan. Jika dilihat sepintas, jumlahnya sedikitnya ratusan ribu. Ya, ada ratusan ribu favorit surga muda, dan mereka semua berada di puncak alam master surgawi. Bahkan yang terburuk telah mencapai limit break pertama. Hal ini sungguh tak terbayangkan di masa lalu. Berapa banyak orang di seluruh suku manusia surgawi yang dapat menembus batas dalam sekali jalan dan menjadi setara dengan dewa surga yang paling kuat. Namun sekarang, jumlahnya sudah ratusan ribu, dan semuanya adalah anak muda. Itu tidak terbayangkan. Akan tetapi, di samudera jagat raya yang luas, tempat berkumpulnya seluruh jagat raya besar, ini semua tidak ada apa-apanya. Terlebih lagi, mustahil bagi semua master surgawi puncak di alam semesta untuk berkumpul di sini. Jumlah mereka tidak mungkin sedikit. Ini hanya sebagian kecil dari lautan alam semesta yang luas. Lu Ming, pergilah duluan. Kami tidak akan pergi, kata Mulan dan Biling. Mereka tahu batas kemampuan mereka sendiri. Meskipun mereka memiliki kekuatan untuk menerobos 2 kali, yang akan menjadikan mereka jenius teratas di alam semesta purba, mereka tidak ada apa-apanya di lautan alam semesta. Terlalu banyak orang jenius. Bahkan jika mereka naik jabatan, mereka tidak akan mampu bersaing. Baiklah, kalian tetaplah di samping orang-orang dari kosmos agung Jade Murni. Lu Ming mengangguk dan diam-diam menyampaikan suaranya. Ini juga bagus. Mulan dan yang lainnya tidak akan bersaing dan dia tidak perlu khawatir. Mereka tetap berada di samping orang-orang di kosmos besar Yuking agar mereka tidak menjadi sasaran. Kemudian, sosoknya bergerak dan dia bergegas menaiki panggung batu. Fu Yuan, Zhao Wuji, dan yang lainnya adalah para jenius yang tak tertandingi yang telah mencapai puncak 3 kali. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah dan juga bergegas menaiki panggung batu. Di lautan semesta, seseorang yang telah menembus batas sebanyak 3 kali dapat dianggap sebagai talenta teratas. Ledakan. Ratusan ribu jenius muda mendarat di belakang platform batu dan mengaktifkan ki darah mereka. Seketika, ki darah melonjak dari platform batu segi 8, seolah-olah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya telah meletus pada saat yang sama. Pada saat yang sama, platform batu segi 8 bergetar hebat, dan rune padat muncul di atasnya. Dari kejauhan, platform batu segi 8 itu benar-benar tampak seperti platform 8 trigram. Setelah beberapa saat, beberapa platform batu segi 8 kecil muncul di masing-masing dari 8 sudut platform batu. Bab 5093, Raksasa Perang. Di setiap 8 sudut panggung batu segi 8 itu, muncul sebuah panggung batu segi 8 kecil.
Dapat dilihat bahwa setiap sudut memiliki 8 panggung batu segi 8 kecil. Platform batu segi 8 kecil ini digantung di udara dan ditutupi dengan rune yang rapat. Ada total 64 platform batu kecil di 8 sudut. Mata banyak orang berbinar. Platform penginjak surga telah berhasil diaktifkan. Kesempatan itu ada di platform batu segi 8 kecil itu. Meskipun belum pernah ada seorang pun yang menggunakan panggung penginjak surga, sebagian besar orang yang hadir pernah mendengar tentang legenda panggung penginjak surga. Platform penginjak surga biasanya akan terus-menerus menyerap energi alam semesta, dan kemudian melalui kondensasi dan transformasi berkelanjutan dari platform penginjak surga itu sendiri, ia akhirnya akan berubah menjadi energi yang sangat murni dan sangat istimewa. Begitu energi ini memasuki tubuh makhluk hidup, ia dapat meningkatkan tubuh fisik, jiwa, dan bahkan energi asal yang terlarang. Dapat dikatakan bahwa ia dapat memungkinkan makhluk hidup memperoleh peningkatan besar dalam semua aspek. Satu-satunya cara untuk mengaktifkan energi ini adalah dengan melangkah ke platform batu segi 8 kecil itu. Namun, hanya satu orang yang diizinkan untuk menginjak setiap platform batu. Namun, ada ratusan ribu orang yang ingin berkompetisi. Platform batu itu milikku. Saya harus menempati salah satu platform batu. Saat berikutnya, ratusan ribu sosok bergerak, bergegas menuju 64 platform batu segi 8. Total ada 64 panggung batu, tetapi ada ratusan ribu pesaing. Rata-rata, setiap panggung batu memiliki lebih dari 5.000 orang yang bersaing memperebutkannya. Sebuah panggung batu tidak dapat menampung lebih dari 5.000 orang sama sekali. Oleh karena itu, bahkan sebelum mereka mendarat di panggung batu, segala macam serangan telah diluncurkan ke dalam kehampaan. Cahaya warna-warni yang indah bertabrakan dan memenuhi separuh langit. Aduh! Dalam sekejap, darah seseorang berceceran di tempat. Dia terbunuh dan meninggal di sini, jasadnya jatuh ke tanah. Persaingannya sangatlah kejam. Dapat dilihat bahwa beberapa orang sangat kuat. Misalnya, tulang abadi leluhur, dewa tak tertandingi dari kosmos cahaya suci, dan yang lainnya terlalu kuat. Kekuatan tempur mereka telah meletus 5 kali, dan tidak ada yang bisa menghalangi serangan mereka. Bahkan mereka yang telah menembus batas sebanyak 4 kali akan terluka olehnya dalam satu gerakan, apalagi mereka yang telah menembus batas sebanyak 3 kali atau kurang. Banyak orang ketakutan dan segera mundur ke platform batu lainnya. Ini karena mereka tahu betul bahwa dengan orang-orang yang telah menembus batas 5 kali, mereka tidak dapat bersaing sama sekali. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan terbunuh. Oleh karena itu, persaingan di panggung batu lainnya bahkan lebih ketat. Beberapa panggung batu memiliki lebih dari 10.000 orang yang bersaing untuk memperebutkannya. Tentu saja tidak semua orang di panggung batu mundur karena takut menerobos batas 5 kali. Beberapa orang di atas panggung batu tidak mundur. Sebaliknya, banyak ahli berencana untuk bergabung untuk mengalahkan eksistensi yang telah menembus batas 5 kali. Hal ini karena 64 platform batu tersebut hanya merupakan anak tangga pertama. Ada 8 panggung batu di setiap arah. Setelah 8 panggung batu terpilih, kompetisi akan dilanjutkan. Panggung batu baru akan muncul setelah 4 panggung teratas terpilih. Semakin jauh ke belakang panggung batu itu berada, semakin banyak energi yang dapat ditariknya, dan semakin banyak pula pengaruh yang diberikan pada tubuh seseorang, semakin besar pula manfaat yang dapat diperoleh seseorang. Jika dia tidak berurusan dengan pelanggar batas 5 kali sekarang, dia akan menghadapinya nanti. Ledakan. Pertempuran yang mengerikan telah terjadi di salah satu platform batu. Ratusan orang mendarat di platform batu dan menyerang raksasa ungu emas bersama-sama. Raksasa ungu emas ini tingginya lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya berwarna ungu emas, bahkan rambutnya pun ungu emas, seolah-olah terbuat dari emas ungu. Tubuhnya kebal terhadap pedang dan tombak, dan ia memiliki kekuatan tak terbatas dan kekuatan tempur yang mengerikan. Ini adalah raksasa perang. Tidak diragukan lagi, dia adalah seorang master yang telah menembus 5 kali. Ratusan elit mengepung raksasa ungu emas itu. Namun, jelas bahwa orang-orang ini telah meremehkan kengerian 5 limit break. Zijin sebenarnya memegang kapak perang ungu emas, dan dia mampu membunuh mereka semua. Bahkan Breaker dengan batas 4 kali tidak dapat melawan, dan dia terluka parah dalam satu gerakan. Kau ingin menghentikanku? Bunuh kalian semua. Raksasa ungu emas itu meraung. Otot-ototnya menggeliat dan ki serta darahnya mendidih, mengguncang kehampaan.
Matanya seperti matahari, bersinar dengan semangat juang yang membara saat ia menebas dengan kapak perangnya. Tidak ada yang istimewa tentang itu, tapi kekuatan setiap ayunannya luar biasa kuat. Ah! Teriakan datang dari seorang pemuda berkulit perak. Pemuda berkulit perak ini langsung terbelah dua oleh emas ungu, dan bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri. Yang lainnya memperlihatkan ekspresi ketakutan. Pemuda berkulit perak ini adalah eksistensi yang telah menembus batas 4 kali. Dia jelas sosok yang mengerikan. Bahkan sosok mengerikan seperti itu telah terbunuh. Yang lain semua ketakutan. Ayo, ayo lagi. Zijin meraung, niat bertarungnya liar. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Aliansi yang disebut-sebut itu hanya sementara. Begitu situasinya memburuk, aliansi secara alami akan runtuh. Ayo pergi ke platform batu lainnya. Para kesayangan surga di panggung batu ini semuanya pergi dan bergegas menuju panggung batu lainnya. Hehe, kau ingin melawanku tanpa 5 limit break. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raksasa ungu emas itu terkekeh dan menghentakkan kakinya ke tanah. Kidarahnya yang kuat dan asal-usul terlarangnya meledak dan mengalir ke platform batu. Ledakan. Platform batu bergemuruh dan rune menyala. Kekuatan dahsyat menyembur keluar dari platform batu dan menyelimuti raksasa ungu emas itu. Energi yang terkandung dalam platform batu telah diaktifkan. Yang lain telah kehilangan hak untuk bersaing memperebutkan emas ungu. Dengan cara ini, persaingan untuk platform batu yang tidak menembus batas 5 kali menjadi lebih besar. Lagi pula, tidak banyak orang yang berhasil menembus batas 5 kali. Tidak mungkin setiap platform batu memiliki seseorang yang berhasil menembus batas 5 kali. Faktanya, semua orang memperkirakan hanya sekitar 5 orang yang berhasil menembus batas sebanyak 5 kali. Mengapa? Kira-kira, karena sangat sulit melihat kehebatan pertempuran yang melampaui puncak dengan mata telanjang, kecuali jika pihak lain memperlihatkan kehebatan pertempuran mereka secara ekstrim. Tidak ada jaminan bahwa beberapa orang masih menyembunyikan kekuatan tempur mereka. Di dalam samudera semesta yang luas, yang jumlahnya mendekati 70.000 kosmos besar, terdapat lebih dari 5 orang jenius yang telah menembus batas sebanyak 5 kali. Akan tetapi, hanya sekitar 5 orang yang datang ke alam semesta yang sunyi itu. Beberapa dari mereka terlalu jauh dan tidak dapat hadir dalam waktu singkat. Beberapa berada dalam pengasingan, dan beberapa memiliki kesempatan lain. Di lautan semesta yang luas, ada banyak sekali peluang. Bukan hanya alam semesta purba yang memiliki peluang. Ada 5 orang yang telah menembus batas sebanyak 5 kali. Tidak ada yang bersaing untuk mendapatkan 5 platform batu ini. Mereka telah menempatinya secara langsung dan menggunakan energi pada platform tersebut untuk menyempurnakan diri. Ada lebih dari 10.000 orang yang bersaing memperebutkan panggung batu Luming. Tentu saja, banyak dari mereka yang tersingkir dengan sangat cepat. Para jenius yang telah menembus batas sekali dan 2 kali tidak memenuhi syarat untuk bersaing sama sekali. Mereka akan terbunuh jika mereka tidak berhati-hati. Kompetisinya sangat brutal. Hanya dalam beberapa menit, ratusan jenius telah terbunuh. Orang-orang ini semuanya jenius dengan prospek yang bagus. Bahkan jika mereka tidak memiliki kesempatan ini, mereka juga tidak akan terlalu lemah. Tentu saja, mereka tidak ingin mati di sini. Oleh karena itu, ketika banyak orang melihat bahwa mereka tidak mampu bersaing, mereka langsung menyerah dan segera mundur. Mereka yang benar-benar dapat berpartisipasi dalam kompetisi harus telah berhasil menembus 3 kali. Bab 5094 menunjukkan kekuatan. Jumlah jenius yang mendarat di platform batu Luming pada akhirnya melebihi 100. Hampir semua dari 100 orang ini memiliki kekuatan pertempuran menembus batas 3 kali. Ada lebih dari 10 orang yang diduga telah menerobos batas sebanyak 4 kali. Sekelompok orang saling menatap dengan tatapan dingin. Mereka semua ingin saling menekan. Bocah, tiarap. Sosok kekar di samping Luming tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Aura dingin dan menyeramkan menyapu Luming dengan panik. Ini adalah favorit surga di dunia bawah. Dia sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur 3 limit breaks, yang kedua setelah 4. Pada saat yang sama, orang-orang lain dari dunia bawah juga melancarkan serangan mereka. Sasaran mereka adalah orang-orang kesayangan surga alam yang. Jelaslah bahwa para jenius dunia bawah ingin bekerja sama terlebih dahulu untuk mengalahkan para jenius alam yang sebelum bersaing sendiri. Tidak hanya panggung batu segi 8 ini, tetapi panggung batu segi 8 lainnya juga sama.
Orang-orang dari dunia bawah semuanya bergabung, berencana untuk mengalahkan orang-orang dari alam yang terlebih dahulu. Tentu saja, orang-orang dari alam yang juga memiliki niat ini. Orang-orang dari kedua belah pihak sedang bertempur. Kaulah yang seharusnya tersesat. Tatapan mata Luming dingin. Dia mengayunkan tombak Ares dan menghantamkannya ke ahli alam baka. Dengan suara ledakan, tubuh ahli dunia bawah itu bergetar hebat. Lengannya meledak, dan tubuhnya terlempar keluar dari panggung batu seperti karung. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan hampir mati. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Luming, yang tampak biasa saja, akan memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Seorang jenius yang hendak menerobos ke level keempat dari batas yang dilanggar, dipukuli hingga setengah mati dalam satu gerakan. Seketika beberapa orang jenius dari dunia bawah memperhatikan Luming. Kamu punya beberapa keterampilan, biarkan aku mengujimu. Seorang wanita dengan kepala penuh rambut seperti ular menyerang Luming. Rambut wanita ini seperti tubuh ular kecil. Dia terus-menerus menggeliat dan mengeluarkan suara mendesis. Itu sangat mengerikan. Terlebih lagi, rambut ular ini dapat membuka mulutnya dan menyemburkan sinar cahaya dengan kekuatan yang mengerikan. Siapapun yang terkena sinar cahaya ini akan berubah menjadi batu dan kemudian dihancurkan oleh wanita ini. Sebelumnya, Luming telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa beberapa jenius alam yang telah berubah menjadi batu dan dihancurkan oleh wanita ini. Luming mengacungkan tombak kelas Ares miliknya dan memutarnya dengan kecepatan tinggi. Kekuatan yang sangat dahsyat menghalangi sinar cahaya yang ditembakkan wanita berambut ular itu. Kemudian, tombak kelas Ares itu bergetar dan berubah menjadi cahaya tombak yang sangat tajam, menusuk langsung ke wanita berambut ular itu. Luming tidak menggunakan teknik aslinya untuk saat ini. Teknik asal-usulnya agak istimewa. Begitu digunakan, ia menghabiskan terlalu banyak energi asal. Terlebih lagi, saat ini belum waktunya untuk menggunakannya. Jika dia menggunakannya sekarang dan memperlihatkan kekuatan 5 limit break, kemungkinan besar dia akan diserang oleh yang lain. Peserta kompetisi untuk platform batu ini semuanya adalah para jenius dari alam semesta luar. Tidak seorang pun mengenal Luming dan tidak tahu bahwa ia memiliki kekuatan tempur 5 limit breaks. Ketika yang lain hampir selesai bertarung, Luming akan menampilkan kekuatan tempur terkuatnya dan memutuskan hasilnya dalam satu gerakan. Luming dan wanita berambut ular itu terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Mereka tidak terburu-buru untuk mengalahkan satu sama lain. Sebaliknya, mereka saling bertukar pukulan dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Sesaat kemudian, hanya tersisa sekitar selusin orang di panggung batu. Yang lainnya telah dikalahkan dan mundur sambil batuk darah. Bahkan ada yang terbunuh langsung dan meninggal di sini. Ledakan. Beberapa orang mencoba mengaktifkan ki dan darah serta energi asal untuk menarik energi dari platform batu, tetapi tidak mungkin berhasil. Hasil pertempuran belum diputuskan, jadi tidak mungkin untuk menarik energi dari platform batu. Pada saat ini, Luming mengintensifkan serangannya, memaksa wanita berambut ular itu mundur. Gaya primal, gaya yang mendobrak angkasa. Luming menggunakan dua jurus mematikannya secara berurutan. Wanita berambut ular itu menjerit kesakitan. Pada akhirnya, dia bukan tandingan Luming. Dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar dari panggung batu. Sebuah lubang tertusuk di dadanya oleh tombak Ares milik Luming. Tombak itu bersinar terang dari depan dan belakang, dan darah mengalir keluar. Dia terluka parah dan vitalitasnya sangat rusak. Dia masih ingin bergegas ke gelanggang pertarungan untuk meneruskan pertarungan, tetapi para tetua rasnya menghentikannya. Mereka sudah kalah dan terluka parah. Tidak ada gunanya untuk maju. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bahkan bisa kehilangan nyawa di sini. Setelah Luming mengalahkan wanita berambut ular, dia bergegas ke medan perang lain untuk membantu putra surga yang sombong dari alam yang mengepung putra surga lain yang sombong dari dunia bawah. Dan EBSCP, dengan keduanya bekerja sama, si jenius dunia bawah dengan cepat dikalahkan. Keseimbangan panggung batu ini hancur, dan alam yang berada di atas angin. Tak lama kemudian, semua jenius alam Yin dikalahkan. Saat ini, hanya tersisa 6 orang di panggung batu. Keenam orang ini semuanya berasal dari alam yang dan merupakan eksistensi yang telah menerobos batas sebanyak 4 kali. Kekuatan tempur saudaraku tidak buruk, tetapi kamu tidak terlihat familiar. Aku ingin tahu dari alam semesta mana kamu berasal. Seorang pemuda memandang Luming dan tersenyum.
Alam semesta purba. Lu Ming menjawab. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Setelah dia menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya, orang-orang ini pasti akan tahu latar belakangnya. Alam semesta purba. 5 pemuda lainnya di panggung batu tercengang ketika mendengar ini. Lu Ming berasal dari alam semesta purba. Mungkinkah itu ras manusia dari alam semesta purba? Akan tetapi, bukankah suku manusia saat ini di alam semesta purba hanyalah sisa-sisa? Mereka berada ribuan mil jauhnya dari suku manusia di masa lalu, dan sama sekali tidak memiliki bakat yang menonjol. Dia tidak menyangka akan ada orang seperti Lu Ming. Itu adalah kosmos besar yang rusak. Inti alam semesta rusak, hukum dan makna mendalam tidak lengkap, dan kondisi kultivasinya sangat buruk. Jarang sekali seorang jenius seperti Lu Ming bisa lahir. Hanya kita berenam yang tersisa, mari kita tentukan pemenangnya. Seorang wanita muda lainnya berkata, dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa. Saya pikir kalian semua harus mundur. Saya menginginkan panggung batu ini. Lu Minglah yang berbicara. Hah, 5 orang lainnya semua memandang Lu Ming. Sungguh nada yang hebat, hingga benar-benar membuat mereka berlima mengambil inisiatif untuk pergi. Kemampuan yang ditunjukkan Lu Ming sebelumnya tidak buruk, tetapi tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka berlima. Ledakan. Pada saat ini, aura yang lebih kuat meledak dari tubuh Lu Ming. Tubuhnya membengkak dan menjadi setinggi 10 meter. Tombak Ares dikelilingi oleh cahaya surgawi dan auranya sangat kuat. Aura ini membuat ekspresi 5 kesayangan surga lainnya menjadi serius. Mereka merasakan tekanan yang kuat. Namun, itu hanya tekanan. Tanpa bergerak, mereka tidak bisa memastikan kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Seorang pemuda kekar menyerang Lu Ming dengan tongkat ungu emas di tangannya. Itu adalah senjata dewa tingkat asal yang terbaik. Dia mengayunkan tongkat itu ke arah Lu Ming. Seorang favorit surga yang telah menembus batas 4 kali menyerang dengan kekuatan penuh. Kehebatan pertempurannya sungguh mengejutkan. Namun, ekspresi Lu Ming tidak berubah sama sekali. Dia mengayunkan tombak kelas Ares secara horizontal dan bertabrakan dengan tongkat ungu emas. Dengan suara berdenting, tongkat ungu emas itu bergetar hebat. Tubuh pemuda kekar itu bergetar hebat dan dia terlempar keluar dari panggung batu seperti meteorit. Lengannya gemetar tiada henti, dan pelindung tulang pada lengannya telah patah. 5 penembusan batas. Suara pemuda kekar itu bergetar. Yang lainnya juga terkesiap kaget. Lu Ming sesungguhnya adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah melampaui batas kemampuannya sebanyak 5 kali. Tatapan mata orang-orang yang melihat di sekitarnya juga tertuju pada Lu Ming. Terobosan kelima keenam telah muncul. Bab 5095, terlalu banyak jenius. Orang-orang yang menonton pertempuran memandang Lu Ming. Banyak orang dari 8 keluarga di tanah terlarang akhirnya memperhatikan Lu Ming dan mendengus. Kalian kenal anak ini? Seseorang bertanya kepada 8 keluarga di tanah terlarang. Ketika mereka mengetahui identitas Lu Ming, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menduga bahwa 5 tingkat baru pemecahan batas itu sebenarnya adalah sisa-sisa ras manusia di alam semesta purba. Bakat manusia benar-benar mengerikan. Tidak heran mereka bisa bangkit begitu cepat saat itu dan mengguncang langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang berseru. Samudra jagat raya mendekati 70.000 kosmos besar, dan juga dikenal sebagai surga dan alam semesta. Itu benar-benar sesuai dengan namanya. Anda benar, alam semesta purba telah hancur, dan aturan serta tatanannya tidak lengkap. Namun, alam semesta itu masih dapat melahirkan eksistensi yang telah menembus batas 5 kali. Itu benar-benar monster. Seperti yang diharapkan, masih ada jenius yang telah menembus puncak 5 kali yang tersembunyi di antara kerumunan. Selain Lu Ming, mungkin ada eksistensi lain yang telah menembus puncak 5 kali. Mereka semua pasti bersaing untuk mendapatkan platform tertinggi. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas. Singkatnya, orang banyak tidak terlalu terkejut dengan kemunculan breaker baru dengan batas 5 kali. Mereka lebih terkejut dengan identitas Lu Ming. Kalian masih ingin bertarung. Di atas panggung batu, semangat juang Lu Ming membara saat dia melirik keempat teladan yang tersisa. Kecakapan bertarung dari 5 limit Breaks. Aku sudah selesai bertarung. Seorang wanita muda menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemudian, dengan desiran, dia mundur dari panggung batu.
Dia tahu batasnya. Pada saat yang sama, dia sangat akrab dengan terobosan batas 5 kali. Ini karena multiverse mereka juga memiliki eksistensi terobosan batas 5 kali. Meskipun dia tidak datang kali ini, dia telah melawannya sebelumnya dan tahu perbedaan antara mereka berempat. Bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan Luming. Karena dia bukan tandingan mereka, dia sebaiknya berhenti dan bersaing memperebutkan platform batu lainnya. Saat ini, masih ada beberapa panggung batu yang pemenangnya belum ditentukan. Mereka masih bisa menang jika mereka menuju ke sana. Setelah wanita muda itu pergi, 3 orang yang tersisa juga langsung pergi dan menyerang platform batu lainnya. Luming adalah satu-satunya yang berada di panggung batu. Ledakan. Luming melangkah maju dan darahnya mendidih. Energi asal dan ki darahnya terhubung dengan platform batu. Platform batu berguncang dan energi yang sangat kuat menyembur keluar, menutupi seluruh tubuh Luming. Energi yang terkandung dalam platform batu dipicu oleh Luming. Energi ini terlalu murni. Seolah-olah itu adalah kondensasi esensi bakat. Luming hanya perlu sedikit mengedarkan kultivasinya dan energi ini akan mengalir ke arahnya dan diserap olehnya. Setelah diserap oleh Luming, energi itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, meresap ke anggota tubuh, tulang, organ dalam, sel, dan jiwanya. Luming dapat merasakan bahwa tubuh dan jiwanya, yang hampir mencapai batasnya, sedang ditempa dan ditingkatkan dengan cepat. Bukan hanya tubuh fisik dan jiwanya saja, bahkan asal-usulnya yang terlarang pun membaik. Peningkatan semacam ini bukanlah peningkatan di wilayah kekuasaannya, tetapi peningkatan di fondasinya. Seolah-olah dia sedang membangun fondasinya, peningkatan menyeluruh. Luar biasa, memang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari platform penginjak surga. Awalnya saya pikir jika saya tidak menerobos, akan sulit untuk meningkatkan kekuatan terlarang. Saya tidak berharap itu akan terus meningkat. Luming berseru dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia semakin bertekad untuk terus berjalan. Ini hanyalah langkah pertama dari platform penginjak surga. Bahkan ada platform batu tingkat tinggi yang perlu ditarik keluar dalam pertempuran jenius yang hebat. Kalau tidak ada cukup banyak orang dan orang jenius, mustahil bisa memikat platform penginjak surga yang sesungguhnya. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Kosmos Agung Bulu Putih telah mengumumkan platform penginjak surga. Ini karena mereka tidak memiliki cukup orang. Bahkan jika mereka menemukan atap, mereka tidak akan dapat menggunakannya. Satu-satunya cara adalah memanggil semua jenius dari alam semesta Bulu Putih. Namun, itu akan memakan banyak waktu. Jika mereka terlambat, mereka akan ditemukan oleh orang lain. Akan lebih baik untuk mengumumkannya secara terbuka. Sementara Luming menjalani penempaan platform penginjak surga, persaingan untuk platform batu lainnya masih berlangsung. Tanpa 5 terobosan, akan sulit untuk mencapai kemenangan sepihak. Bahkan seorang favorit surga yang telah menerobos 4 kali tidak akan mampu menghancurkan 4 lainnya. Oleh karena itu, pertempuran di banyak panggung batu berlangsung sangat sengit. Demi kesempatan, orang-orang bertempur dengan gila-gilaan. Tidak ada yang mau menyerah begitu saja pada platform penginjak surga kecuali perbedaan kekuatan tempur terlalu besar. Platform penginjak surga terlalu penting bagi mereka. Meskipun penempaan platform penginjak surga tidak dapat secara langsung meningkatkan wilayah dan kekuatan tempur seseorang, namun dapat meningkatkan fondasi seseorang secara signifikan. Fondasinya seringkali melambangkan potensi. Selain itu, jika dia ingin menerobos ke asal selama kesengsaraan asal, fondasinya terlalu penting. Semakin kuat fondasi seseorang, semakin tinggi pula peluang untuk menerobos ke asal selama kesengsaraan asal. Bila seseorang ingin menerobos asal-usul selama kesengsaraan asal-usul, bukan berarti semakin tinggi kekuatan tempur seseorang, maka akan semakin percaya diri pula dia. Mungkin itu tidak terjadi. Dalam sejarah, banyak yang berhasil menembus 4 kali, namun banyak juga yang gagal 5 kali. Secara umum, semakin tinggi kekuatan tempur, semakin tinggi pula peluang terobosan, tetapi tidak 100%. Namun, satu hal yang pasti. Semakin kuat fondasinya, semakin tinggi peluang untuk mencapai terobosan. Menerobos kesengsaraan besar asal-usul adalah ujian dari semua aspek, termasuk tubuh dan jiwa. Bagi para jenius yang bertekad untuk menerobos malapetaka besar asal-usul, platform penginjak surga ini mempunyai arti penting. Membunuh. Pertarungan di setiap platform batu berlangsung sangat sengit. Pertarungan telah mencapai puncaknya. Pada titik ini,
3 pemecah batas hampir tidak dapat ikut campur. Pertarungan ini hampir seperti pertarungan antara 4 pemecah batas. Fu Yuan, Zhao Wuji, dan yang lainnya batuk darah dan mundur. Mereka terluka parah. Mereka sangat lugas dan langsung mundur dari pertarungan. Mereka bisa dianggap beruntung. Beberapa eksistensi yang telah menembus batas 3 kali langsung terbunuh dan menumpahkan darah di sini. Bahkan ada eksistensi yang berhasil menembus batas sebanyak 4 kali dan terbunuh. Terlalu banyak ahli. Bahkan ada lebih dari 500 orang yang telah mencapai puncak sebanyak 4 kali. Jika saya tahu akan ada begitu banyak ahli, saya tidak akan datang. Tidak ada harapan sama sekali. Zhao Wuji menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mustahil untuk mengatakan seberapa hebat kekuatan tempur yang ada sebelum hal itu terungkap. Mereka hanya tahu bahwa ada banyak jenius di antara mereka yang datang dari alam semesta luar. Namun, mereka tidak tahu seberapa kuat mereka, itulah sebabnya mereka datang untuk bersaing memperebutkan panggung penginjak surga. Sekarang, mereka tahu bahwa mereka sedang melihat langit dari dasar sumur. Jumlah jenius yang datang dari alam semesta luar sangat mengerikan. Lebih dari 500 pelanggar batas untuk keempat kalinya akan membuat orang takut setengah mati jika mereka diberitahu. Sebelum lorong kosmik dibuka, berapa banyak pemecah batas tingkat keempat yang ada di seluruh alam semesta purba? Termasuk Luming, hanya ada 3 dari mereka. Saat itu, mustahil membayangkan lebih dari 500 terobosan keempat. Itu seperti fantasi. Namun di sisi lain, mereka merasa lega. Inilah alam semesta dan lautan alam semesta. Ada hampir 70.000 kosmos besar di seluruh samudra alam semesta. Bahkan jika seorang pemecah batas keempat muncul setiap beberapa kosmos besar, berapa banyak jumlahnya? Hal ini terutama berlaku di kosmos-kosmos besar yang paling atas. Bahkan ada lebih banyak jenius di level ini. Di lautan semesta, 4 kali terobosan batas bela diri bukanlah hal yang langka. Bahkan beberapa kosmos besar tingkat menengah dapat lahir. Hanya sebagian kecil kosmos besar yang lemah yang akan kesulitan menghasilkan orang-orang jenius setingkat ini. Bab 5096, 8 pelanggar batas 5 kali. Misalnya, di era terakhir, selama masa paling makmur di tanah purba, tidak kekurangan kesayangan surga yang menerobos batas sebanyak 4 kali. Kadang kala jumlahnya puluhan, dan di era paling makmur, bahkan ada ratusan yang berhasil menembus batas sebanyak 4 kali. Tentu saja, 5 limit breaks jauh lebih sedikit. Terkadang, tidak ada seorang pun di suatu era. Bahkan pada puncaknya, hanya ada beberapa pelanggar batas 5 kali dalam satu era. Sedangkan untuk alam semesta purba, ia hanya menduduki peringkat ke-11 di alam yang pada puncaknya. Alam semesta besar yang lebih kuat pasti memiliki lebih banyak orang jenius. Jelaslah betapa banyaknya orang jenius di lautan semesta. 500 pelanggar batas keempat kalinya bukanlah suatu yang berlebihan. Ini hanya sebagian dari mereka. Sebagian besar favorit surga tidak datang ke alam semesta purba karena berbagai alasan. Pendek kata, masalahnya bukan pada jumlah orang jenius yang terlalu banyak, tetapi pada samudera jagat raya yang terlalu luas, dan jumlah makhluk hidup yang ada terlalu banyak. Pertarungan ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum situasi di 64 panggung batu menjadi jelas. Mereka telah diduduki oleh orang-orang. 8 pelanggar batas 5 kali. Di akhir pertempuran, 2 orang lagi memperlihatkan kekuatan pertempuran mereka yang terdiri dari 5 pemecah batas, menekan yang lain dan menduduki platform batu. 56 lainnya semuanya berada di batas terobosan keempat, dan mereka hampir mencapai yang kelima. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menekan yang lain dan menduduki panggung batu. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat mencapai 5 limit break. Bahkan ilmu beladiri jenius nomor 1 dari suku prajurit langit hitam telah gagal dan tidak menempati satu pun panggung batu. Ledakan. Semua orang mulai memanfaatkan energi di panggung batu untuk menenangkan tubuh mereka. Banyak dari mereka yang terluka parah dalam pertempuran tadi. Yang paling parah tubuhnya terkoyak dan berada di ambang kematian. Namun, di bawah pengaruh energi ini, mereka dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya dan bahkan naik level. Setelah setengah hari, semua orang telah selesai menempa karena energi yang ditarik dari platform batu telah habis. Jika dia ingin meneruskan tempering, dia harus menggambar platform batu yang lebih tinggi dan mengalahkan lawan.
Lu Ming diam-diam merasakan dan menyadari bahwa tubuh fisik, jiwa, dan energi asalnya semuanya telah membaik. Jika aku bisa melakukan ini beberapa kali lagi, aku akan yakin bisa menerobos kesengsaraan esensi. Mata Lu Ming berbinar-binar. Panggung penginjak surga tertinggi, dia bertekad untuk mendapatkannya. Setelah itu, Lu Ming mulai mengamati orang-orang di platform batu lainnya. Ada total 8 platform batu di sudutnya, dan mereka semua saling mengukur satu sama lain. Untungnya tidak ada makhluk yang berhasil menembus batas sebanyak 5 kali. Lu Ming merenung. Ada 8 platform batu di masing-masing dari 8 sudut panggung 8 trigram. Ada 8 di pihak Lu Ming, tetapi tidak ada seorang pun yang telah menembus batas 5 kali. Kebetulan sekali, 8 pelanggar batas 5 kali berada di 8 sudut berbeda. Kami tidak bertemu mereka di tahap awal. Seseorang bergumam, itu belum tentu kebetulan. Menurut saya, orang-orang itu sengaja menghindari satu sama lain. Pada awalnya, ada 6 orang yang menunjukkan kekuatan menerobos 5 kali, jadi mereka pasti saling menghindari. Dan 2 orang yang menunjukkan kekuatan menerobos 5 kali kemudian juga sengaja menghindari 6 orang lainnya. Apa yang kamu katakan masuk akal. Semua orang berdiskusi. Dia sengaja menghindari mereka untuk menghindari pertemuan awal. Bagaimanapun, mereka semua telah menembus batas 5 kali dan semuanya adalah jenius papan atas. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan yang lain. Di pihak Lu Ming, 7 orang lainnya mengamatinya, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berharap tidak akan bertemu Lu Ming terlalu dini. Begitu mereka bertemu Lu Ming, mereka pasti akan kalah. Jumlah kali seseorang berhasil naik ke level berikutnya ditentukan oleh kekuatan tempur dan bukan oleh ranah. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya pertarungan lintas ranah. Seorang breaker batas waktu 4 melawan breaker batas waktu 5, tidak ada keraguan bahwa dia akan kalah. 8 platform batu itu berputar perlahan. Tiba-tiba, 2 platform batu itu terbang ke langit. Kedua orang di panggung batu itu kegirangan. Itu karena lawan mereka bukanlah Lu Ming. Ketika 2 platform batu itu terbang hingga mencapai ketinggian tertentu, keduanya tiba-tiba bertabrakan dan dengan cepat menyatu, akhirnya membentuk platform batu segi 8 yang lebih besar. 2 kesayangan surga berdiri di kedua sisi panggung batu. Setelah penggabungan, platform batu tersebut akan dianggap sebagai platform batu baru. Selama ia mengalahkan lawannya, ia dapat memanfaatkan energi platform batu tersebut dan memurnikan tubuhnya lagi. Aturan di 7 wilayah lainnya sama saja. Ada 2 platform batu yang saling bertabrakan. Nak, menyerahlah. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Salah satu tokoh terkemuka di pihak Lu Ming berbicara. Orang ini dipenuhi dengan energi yin. Dia adalah seorang tokoh tertinggi dari dunia bawah. Yang berseberangan dengan orang ini adalah kesayangan surga dari alam yang. Hehe, kalimat ini persis apa yang ingin aku katakan padamu. Putra surga yang sombong dari alam yang mencibir sebagai tanggapan. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Keduanya datang dari kubu yang berbeda dan langsung mulai berkelahi. Keduanya sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua adalah jenius terbaik di dunia masing-masing. Kekuatan tempur mereka telah mencapai batas 4 limit break. Oleh karena itu, pertempuran antara keduanya ditakdirkan menjadi sangat sengit. Setelah 1000 gerakan, sang jenius dari alam yang memenangkan pertempuran dengan sedikit keuntungan dan mengalahkan lawannya. Setelah kemenangannya, ia mengaktifkan energi platform batu untuk menutupi dirinya, dan luka-lukanya dengan cepat pulih. Kemudian, 2 dari 6 platform batu yang tersisa terbang. Dia tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau apakah platform batu itu bereaksi, tetapi di antara 2 orang jenius di platform batu, satu berasal dari dunia yin dan satunya lagi dari dunia yang. Mereka berdua kegirangan, sedangkan orang-orang lainnya memasang ekspresi jelek. Itu karena di antara orang-orang yang tersisa, kemungkinan bertemu Lu Ming lebih tinggi. Mereka tidak akan terlihat baik. Jika dia bertemu Lu Ming, hampir tidak ada ketegangan. Dia pasti akan kalah. Jika dia bertemu orang lain, dia masih bisa mencoba yang terbaik tetapi hasilnya sulit diprediksi. Tak lama kemudian, kedua platform batu itu terbang ke ketinggian tertentu dan bergabung menjadi satu platform batu. Kedua orang di atasnya mulai bertarung. Kekuatan tempur kedua belah pihak hampir sama. Ini masih pertempuran berdarah. Pada akhirnya, setelah sekitar 1000 gerakan, kesayangan surga dari dunia bawah menang dengan selisih tipis.
Setelah kemenangan, wajar saja untuk segera memanfaatkan energi untuk pulih. Setelah itu, dua platform batu lagi terbang ke atas. Akhirnya giliranku, Lu Ming bergumam. Kali ini, gilirannya tiba. Lawannya adalah Putra Langit yang sombong dari dunia bawah. Ketika Putra Langit yang sombong dari dunia bawah ini melihat bahwa lawannya adalah Lu Ming, wajahnya berubah sangat buruk. Wajahnya yang awalnya muram menjadi sangat muram sehingga tampak seperti air yang akan menetes keluar. Dengan cepat sekali, kedua platform batu itu menyatu. Ledakan. Ketika platform batu itu menyatu, Lu Ming mulai bergerak. Sosoknya seperti T-Rex saat ia menyerang lawannya. Pihak lain terkejut dan segera mundur. Dalam proses mundur, dia melawan dengan sekuat tenaga. Keduanya bertukar pukulan, dan kesayangan surga dari dunia bawah mundur dari panggung batu bagaikan sambaran petir. Ini adalah pengakuan kekalahan secara sukarela. Dia bisa melihat dengan jelas situasinya. Dia sama sekali bukan tandingan Lu Ming. Jika mereka bertarung, dia tidak hanya tidak akan bisa bertanding, dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya. Dia mungkin juga akan mengakui kekalahan. Bab 5097, 3 Keberuntungan. Begitu saja, Lu Ming menang dengan mudah. Ia mengaktifkan ki darah dan energi asalnya untuk menarik energi dari platform batu. Seketika, Lu Ming diselimuti oleh energi yang sangat padat. Energi ini 2 kali lebih kuat dari energi yang ada di panggung batu. Energi ini terus mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, melembutkan tubuh, jiwa, energi asal, dan memoles fondasinya. Setelah kemenangan Lu Ming, 2 platform batu terakhir di area itu juga terbang dan memulai pertempuran besar. Setelah hasil pertempuran ini diputuskan, wilayah lain juga kurang lebih telah memutuskan. 8 dari mereka telah menembus batas sebanyak 5 kali. Tentu saja, tidak ada ketegangan karena mereka dengan mudah memperoleh kemenangan. Melalui pengamatan ini, semua orang hampir dapat yakin bahwa tidak ada lagi 5 limit break, hanya 8 ini. Karena pertarungan orang lain semuanya sangat sengit. Jika benar-benar ada 5 limit breaks, tidak perlu menyembunyikannya saat ini, karena memang tidak perlu. Setelah satu ronde pertempuran, 64 orang itu menjadi 32 orang. Semuanya dimandikan dengan energi yang kaya dan murni, memperoleh keberuntungan. Ini juga menjadi alasan mengapa ratusan ribu orang jenius tertarik ke tempat ini. Hal ini dikarenakan keberuntungan dari platform penginjak surga tidak terbatas pada satu orang. Banyak orang bisa memperoleh keberuntungan. Selama seseorang berhasil merebut platform batu, mereka akan bisa memperoleh keberuntungan. Oleh karena itu, beberapa jenius biasa, seperti mereka yang telah menembus batas 1 atau 2 kali, ingin mencoba peruntungan mereka. Namun, dia tidak menyangka jumlah kesayangan surga begitu banyak. Di bawah panggung penginjak surga, banyak sekali orang yang memperlihatkan ekspresi iri dan cemburu. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang telah menembus batas mereka 4 kali. Dengan keberuntungan seperti itu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk menerobos kesengsaraan besar asal mula. Jika dia berhasil, manfaatnya akan tak terbatas dan ada harapan baginya untuk menjadi raja di masa depan. Jika mereka yang telah menembus batas 5 kali dapat menerobos kesengsaraan esensi setelah memperoleh keberuntungan ini, saya bertanya-tanya seberapa kuat mereka nantinya. Sungguh sulit dibayangkan. Seseorang mendesah. Selama orang seperti itu tidak mati, tidak diragukan lagi dia akan menjadi seorang raja. Bukan tidak mungkin dia bisa menjadi sosok yang setara dengan raja manusia. Seorang lelaki tua bergumam, "Raja manusia." Banyak orang terkejut. Pada akhir zaman purba, 3 raja umat manusia sangat terkenal. Mereka adalah raja di antara raja, salah satu dari sedikit makhluk agung yang berdiri di puncak samudra semesta. Di seluruh lautan alam semesta, mereka bisa dianggap sebagai penguasa. Dia benar-benar punya potensi. Dia sungguh menakjubkan. Jika kosmos yang lemah menghasilkan sosok seperti itu, ia dapat memimpin kosmos untuk bangkit dengan cepat. Peringkatnya juga akan naik dengan cepat, dan ia akan memperoleh lebih banyak sumber daya. Kosmos agung dari 5 pelanggar batas waktu memperlihatkan ekspresi penuh harap. Meskipun kosmos agung tempat mereka berasal sangatlah kuat, sosok manusia tingkat raja masih dapat membuat kekuatan kosmos mereka melambung tinggi. Yang paling bersemangat adalah para ahli alam Dewa Changqing. Mereka dipenuhi dengan antisipasi. Raja manusia. Mereka betul-betul berharap agar Lu Ming berhasil dan seorang raja manusia baru akan lahir di antara umat manusia.
Di masa lalu yang jauh, umat manusia bangkit dengan cepat karena Raja Manusia Sengki. Kalau saja ada Raja Manusia lain di antara umat manusia, dengan alam Dewa Changqing sebagai fondasinya, dia mungkin bisa bangkit dengan cepat dan kembali ke puncaknya. Namun, beberapa di antara mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka melirik Luming. Orang-orang ini tentu saja adalah 8 klan dari daerah terlarang. Di luar wilayah Dewa Changqing, Luming telah membunuh lebih dari 100 asal-usul dari 8 klan di tanah terlarang. Rata-rata, setiap klan telah kehilangan lebih dari selusin asal-usul. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Mereka membenci Luming sampai ke akar-akarnya dan tidak mengizinkannya naik ke tampuk kekuasaan. Namun, makhluk hidup di platform penginjak surga akan dilindungi oleh susunan platform penginjak surga. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Mereka takut bahwa begitu mereka bergerak, mereka akan dibunuh oleh susunan platform penginjak surga sebelum mereka bahkan dapat mengenai Luming. Mari kita buat pengaturan terlebih dahulu. Ketika Luming meninggalkan panggung menginjak-injak surga, itu akan menjadi saat kematiannya. Baiklah. 8 klan di tanah terlarang berkumpul bersama untuk berdiskusi. Setelah kurun waktu tertentu, para teladan di 32 platform batu semuanya telah menyelesaikan penempaan mereka. Semua dari mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka semua telah memperoleh banyak hal. Kemudian, babak kompetisi berikutnya dimulai. Di sisi Luming, 2 dari 4 platform batu terbang ke atas pada saat yang sama. Salah satunya adalah Luming. Pemuda di seberang Luming memasang wajah muram. Ia mengumpat dalam hati bahwa ia sungguh tidak beruntung telah bertemu Luming. Dia tahu bahwa dia pasti akan kalah saat bertemu Luming. Perjalanannya di panggung menginjak-injak surga akan berakhir di sini. Awalnya, ia berharap untuk memenangkan satu ronde lagi dan memperoleh kesempatan lain untuk menenangkan diri. Sekarang dia punya 2 kesempatan untuk mengasah tubuhnya. Dia yakin bahwa dia akan mampu menembus asal-usulnya jika dia bisa mendapatkan ketiga kalinya. Sayangnya Luming tidak memberinya kesempatan. Ledakan. Kedua platform batu itu bergabung membentuk platform batu yang lebih besar. Tidak perlu ragu-ragu. Kesayangan surga di seberangnya mundur dengan cepat dan langsung meninggalkan panggung batu. Luming bahkan belum bergerak dan dia sudah menang. Tidak seorang pun terkejut dengan hal ini. Tidak ada perbandingan antara Breaker dengan batas 4 kali dan Breaker dengan batas 5 kali. Perbandingan ini dibagi berdasarkan kekuatan tempur, bukan berdasarkan wilayah. Kemudian, 2 platform batu yang tersisa juga terbang dan bergabung menjadi platform batu yang lebih besar. Di atasnya, 2 orang jenius terlibat dalam pertempuran sengit. Tidak ada yang lemah yang bisa mencapai tahap ini. Mereka semua telah mengalahkan jenius mengerikan lainnya dengan level yang sama dan hampir mencapai batas terobosan 4 kali. Oleh karena itu, perang itu sangat sengit. Keduanya mempertaruhkan nyawa untuk bertarung, mencoba membuka jalan bagi diri mereka sendiri. Tempering ketiga adalah yang paling penting. Mungkin, dengan temper ini, dia akan mampu menerobos kesengsaraan besar asal-usulnya. Keduanya bermandikan darah, dan tubuh mereka rusak parah. Tetapi mereka masih bertarung. Aduh, pada akhirnya, salah satu dari mereka dipenggal, dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Ia hampir mati, tetapi ia berhasil menyeret tubuhnya yang hancur menjauh dari panggung batu. Meskipun yang satunya menang, kondisinya tidak jauh lebih baik. Tubuhnya hancur berkeping-keping, organ dalamnya hancur total, dan tulang-tulangnya patah. Jika bukan karena kenyataan bahwa makhluk pada level ini memiliki kekuatan hidup yang kuat, mereka mungkin sudah mati. Namun, harga ini sepadan. Setelah dia mengaktifkan energi di platform batu, luka-lukanya pulih dengan cepat. Situasi di daerah lain mirip dengan Luming. Setelah 5 limit breaks, ia menang tanpa perlawanan. Yang lain harus melalui pertarungan yang sengit sebelum pertempuran berakhir. Setelah beberapa saat, semua orang telah menyelesaikan tempering mereka. 2 kali lebih murni dan kuat dari yang kedua kalinya. Luming merenung. Tampaknya energi yang terkandung dalam platform batu di belakang 2 kali lebih kuat daripada energi yang terkandung dalam platform batu di depan. Setelah 3 putaran penempaan, Luming merasa tubuh dan jiwanya menjadi lebih kuat. Di dalam tubuhnya, ki dan darahnya bergejolak seperti air sungai besar. Jiwanya cemerlang dan cemerlang, memancarkan kilauan khusus. Bahkan energi asalnya yang terlarang pun lebih padat dari sebelumnya.
menjadi lebih padat dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatan tempurnya sedikit banyak telah membaik. Bab 5098 Peningkatan Kekuatan Spiritual. Meskipun kekuatan tempur seorang ahli alam asal bergantung pada energi asal, teknik asal, dan senjata tingkat asal, dampaknya pada tubuh dan jiwa sangatlah minimal. Tubuh dan jiwa fisik hanya merupakan fondasi dan tidak memiliki pengaruh banyak terhadap kekuatan tempur. Akan tetapi, semakin terkonsentrasi energi asalnya, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kecakapan bertarungnya. Setidaknya, ketika Lu Ming mengeluarkan teknik aslinya, dia dapat membuat teknik aslinya lebih kuat dan bertahan lebih lama. Jika aku dapat berjalan sampai akhir dan melangkah ke panggung menginjak surga tertinggi, aku masih memiliki 4 kesempatan lagi untuk menyempurnakan. Pada saat itu, fondasiku akan sangat stabil. Aku pasti akan memiliki keyakinan untuk menerobos ke alam asal sebelum bencana asal. Oleh karena itu, aku harus berjalan sampai akhir. Lu Ming bergumam dengan tatapan penuh tekad di matanya. Dia tidak bisa kalah. Asyik, platform batu itu bergetar dan mulai melayang ke atas. Kali ini, tidak ada ketegangan. Ketika pihak lain melihat Lu Ming, dia langsung mengakui kekalahan dan mundur dari panggung batu. Lu Ming menang dengan mudah. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di sudut panggung batu segi 8. Hal yang sama juga terjadi pada Seven Corners lainnya. 5 orang yang berhasil lolos ke level berikutnya menang tanpa perlawanan. Tidak ada pemecah batas 4 kali yang ingin menantang otoritas pemecah batas 5 kali, karena jika seseorang tidak bergantung pada objek eksternal yang kuat dan hanya bergantung pada kecakapan bertarungnya sendiri, mustahil untuk menang. Ini adalah sesuatu yang telah dipraktikkan oleh banyak orang dalam sejarah. Hanya ada 1 orang yang tersisa di setiap sudut. 8 orang itu berdiri di 8 arah yang berbeda, saling mengamati. Tatapan mereka saling bertabrakan, menyebabkan percikan api beterbangan. Bagus sekali. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertarung dengan Breaker dengan batas 5 kali dari alam semesta lain. Kali ini, kemenangan terakhir pasti akan menjadi milikku. Kata dewa yang tak tertandingi itu dengan penuh keyakinan. 8 dari 10 kosmos teratas di alam yang tidak memiliki keajaiban di sini. Kosmos cahaya suci dianggap sebagai kosmos dengan peringkat tertinggi di alam yang. Hehe. Sungguh bercanda, kerangka emas dari kerangka kosmos agung mencibir dan dipenuhi dengan penghinaan. Jika aku bertemu denganmu, aku pasti akan menekanmu. Holly yang tak tertandingi menatap kerangka emas dengan dingin. Apakah kosmos cahaya suci hanya tahu cara membanggakan diri? Aku harap lidahku tidak dipotong. Si kerangka emas menjawab dengan senyum dingin. Yang lainnya tetap diam dan mulai menyerap energi dari platform batu untuk meredamnya. Pada penempaan keempat, energi pada platform batu menjadi 2 kali lebih kuat dan murni dari sebelumnya. Energi itu mengalir deras ke pori-pori Lu Ming, menempa tubuh dan jiwanya. Lu Ming menyadari bahwa energi semacam ini terutama digunakan untuk melembutkan tubuh dan jiwa. Peningkatan sumber energi adalah hal sekunder. Tampaknya itu adalah efek samping. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa ada jejak zat hitam yang dimurnikan di dalam tubuhnya. Zat hitam itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Lu Ming menghela napas. Pada tingkat kultivasinya, meskipun dia sengaja melunakkan tubuhnya juga sangat menakjubkan. Setiap kali dia menerobos, tubuhnya akan ditempa. Lu Ming dapat meledakkan Kaisar Surgawi tahap awal dengan 1 pukulan hanya dengan tubuh fisiknya. Ia mengira tubuhnya cukup kuat dan murni, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia bahkan dapat meredakan kekotoran. Bukan hanya tubuh fisiknya, tetapi juga jiwanya. Asap hitam mengepul keluar, dan kotoran juga dimurnikan. Tubuh fisik dan jiwanya menjadi makin murni saat ia terus meningkat dan padat. Ketika penempaan selesai, Lu Ming menyadari bahwa tubuh fisik dan jiwanya telah meningkat ke tingkat lain. Sekarang, ia merasa bahwa ia dapat melawan Celestial Tirk tahap akhir hanya dengan tubuh fisiknya. Dengan 1 pukulan, kekosongan itu akan hancur berantakan. Akan tetapi, semakin dia maju, semakin lambat kemajuannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah penempaan selesai, 8 jenius tak tertandingi yang telah menembus batas 5 kali di 8 sudut semuanya melepaskan aura yang kuat pada saat yang sama. Mereka meningkatkan kondisi mereka hingga ekstrim dan siap bertarung kapan saja. Setidaknya ada 1 juta orang yang menyaksikan pertempuran itu. Semua orang menahan napas dan menatap ke arah panggung tanpa berkedip.
Jarang sekali melihat pertarungan antara 5 pemecah batas, bahkan di lautan semesta. Di lautan semesta, para jenius Dewa Surgawi tidak terlalu kuat. Mereka semua dilindungi dan tidak akan mudah meninggalkan semesta untuk mendapatkan pengalaman. Mereka biasanya berkultivasi di semesta mereka sendiri. Di suatu alam semesta, berapa banyak orang yang dapat menembus batas sebanyak 5 kali. Bahkan dalam 10 kosmos hebat teratas, tidak banyak orang yang berhasil menembus 5 kali dalam era yang sama. Adapun alam semesta di balik 10 besar, mereka akan bersyukur jika satu limit breaker level kelima lahir di suatu era. Bagaimana mereka bisa menyaksikan pertarungan antara 8 limit breaker level kelima pada saat yang sama? Asyik, tiba-tiba, dua dari platform batu itu bergetar pelan dan melayang ke atas. Kemudian, kedua platform batu itu perlahan-lahan bersandar satu sama lain. Itu adalah kekudusan yang tak tertandingi. Ada juga Tan Ye dari kosmos api neraka yang agung. Banyak orang berteriak kaget. Salah satu di antara para jenius di dua platform batu tersebut merupakan Santo Suci yang tak tertandingi, sedangkan yang satunya merupakan seorang jenius tak tertandingi dari kosmos besar api neraka di dunia bawah. Meskipun kosmos besar Helvire tidak masuk dalam peringkat 10 besar dunia bawah, ia menduduki peringkat ke-18 dan merupakan kosmos besar yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, Tan Ye adalah anak ajaib nomor 1 generasi ini di kosmos besar Helvire. Bagus sekali. Kau akan menjadi orang pertama yang membuatku terkenal hari ini. Wahai roh-roh dunia bawah. Mata Holy yang tak tertandingi memancarkan cahaya yang cemerlang. Tentu saja, roh Yin yang ia sebutkan hanyalah nama untuk merendahkan mereka. Makhluk hidup di alam Yin sebenarnya bukanlah roh Yin. Mereka tidak berbeda dengan makhluk hidup di alam Yang. Hanya saja mereka hidup di lingkungan yang berbeda, mereka terlahir dengan atribut Yin, teknik kultivasi yang mereka kembangkan, dan energi yang mereka kuasai juga cenderung ke arah dingin Yin. Akan tetapi, ada banyak orang di alam yang memanggil roh Yin untuk meremehkan makhluk hidup di alam Yin. Ini merupakan penghinaan. Seperti yang diduga, mata Tan Ye berbinar dengan niat membunuh yang dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua platform batu itu bertabrakan dan menyatu menjadi platform batu yang lebih besar. Suara mendesing. Saat kedua platform batu menyatu, Holy dan Tan Ye yang tak tertandingi berubah menjadi dua lintasan cahaya dan menyerang lawan mereka. Ledakan. Tabrakan pertama antara keduanya mengakibatkan ledakan yang memekakkan telinga. Dan EBSP, tanpa diragukan lagi, kekuatan tempur mereka berada di puncak alam Dewa Surgawi. 5 terobosan bukan hanya omong kosong. Energi asal biasa tidak ada apa-apanya di depan mereka. Keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka segera setelah mereka menyerang. Mereka mendorong kekuatan tempur masing-masing hingga mencapai puncak dan memulai pertempuran di antara mereka. Tanpa diragukan lagi, dia telah memahami teknik aslinya. Tanpa teknik aslinya, akan sulit untuk mencapai 5 limit break. Pertarungan antara teknik asal dan energi asal sangatlah sengit. Dengan sangat cepat, mereka berdua telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa keilahian yang tak tertandingi perlahan-lahan mulai menguasai keadaan. Tato Kekaisaran Raja Iblis muncul di mata Luming saat dia menyaksikan pertempuran itu dengan serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan 5 batas yang tak terkalahkan. Pertarungan itu sangat menyentuh hatinya dan sangat membantunya. Harus dikatakan bahwa tidak satu pun dari kelima pemecah batas itu lemah. Mereka semua sangat kuat. 5 batasan terobosan hampir merupakan batas wilayah Dewa Surgawi. Meskipun ada legenda di lautan semesta, dan ada orang maha kuasa yang percaya bahwa seharusnya ada 6 limit breaks, namun tidak seorang pun pernah melihat 6 limit breaks sejak zaman dahulu. 6 limit breaks hanya tebakan. Bab 5099, Kengerian menyewa kembali tulang abadi. Di lautan semesta, 5 limit break merupakan puncak sesungguhnya dari pemecahan batas. Untuk bisa mencapai tahap ini, mereka semua adalah monster yang tak tertandingi dan langka. Tidak ada yang lemah, dan perbedaannya tidak besar. Lu Ming merenung. Bahkan jika dia sendiri yang naik, dia tidak sepenuhnya percaya diri. Meskipun Dewa Surgawi yang tak tertandingi berada di atas angin, tidaklah mudah baginya untuk mengalahkan Tan Ye. Benar saja, Tan Ye mengeluarkan raungan panjang dan auranya mengerikan. Dia melawan dengan sekuat tenaga dan bertarung dengan cahaya surgawi yang tak tertandingi selama ratusan gerakan. Hasilnya sangat tragis. Keduanya terluka.
Separuh tubuh Holly yang tak tertandingi telah hancur, dan wajahnya mengerikan. Situasi Tan Ye bahkan lebih buruk. Tubuh bagian bawahnya hancur dan glabellanya tertusuk. Dia berjuang untuk keluar dari ring pertarungan. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan kekudusan yang tak tertandingi. Namun, itu adalah kemenangan yang sia-sia dan bukan kemenangan yang menghancurkan. Setelah Wu Xuang dari Gunung Suci mengalahkan Tan Ye, dia langsung duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dia tidak langsung mengaktifkan energi panggung batu karena dia ingin menyaksikan pertempuran orang lain untuk mengetahui dirinya dan musuhnya. Asyik, pada saat ini, dua platform batu lagi terbang dan menyatu. Dua orang jenius yang tak tertandingi itu terlibat dalam pertarungan sengit. Pertarungan ini bahkan lebih sengit dari sebelumnya karena kekuatan tempur kedua jenius itu tidak jauh berbeda. Keduanya terus bertarung, mencari kesempatan sesaat untuk mengakhiri pertarungan ini untuk selamanya. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak saling bertukar jurus. Akhirnya, salah satu dari mereka menang dengan keunggulan tipis. Namun, hasilnya adalah keduanya terluka parah dan meninggal. Namun, pada level mereka, selama mereka tidak langsung terbunuh, mereka punya cara untuk pulih. Kemudian, dua platform batu lagi terbang ke atas. Kali ini salah satunya adalah kerangka emas dari kerangka kosmos besar. Sedangkan orang satunya, berdasarkan pembicaraan orang lain, dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari kosmos besar Yuking, kosmos besar yang menduduki peringkat ke-10 di alam yang. Jenius tak tertandingi di kosmos agung Yuking disebut Jiang Yufeng. Tidak ada yang perlu dikatakan, dan mereka berdua mulai bertarung. Tetapi hasilnya sungguh mengejutkan, karena hasil pertempuran ini sebenarnya hanya sepihak. Kerangka emas telah menghancurkan Jiang Yufeng. Bukan karena Jiang Yufeng tidak kuat. Kekuatan tempur Jiang Yufeng jelas tidak lebih lemah dari Tan Ye dan yang lainnya. Namun, dia tetap saja kalah. Alasan utamanya adalah tubuh Golden Skeleton terlalu kuat. Kekuatannya tak terbatas dan kebal. Selama pertempuran, ia sama sekali mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Serangan Jiang Yufeng mendarat di baju besi tulang emas kerangka emas, tetapi tidak meninggalkan bekas apapun di atasnya. Sungguh pertahanan yang mengerikan. Benar-benar tidak bisa dihancurkan. Bahkan senjata surgawi tingkat asal tingkat atas pun tidak dapat meninggalkan bekas padanya. Fisik seperti itu benar-benar tak tertandingi. Kali ini, tulang abadi atavisme mungkin akhirnya akan mencapai platform menginjak-injak surga tertinggi. Banyak orang sedang berdiskusi. Ekspresi wajah Lu Ming serius. Dia menimbang pilihannya dan menyadari bahwa dia akan kalah jika berhadapan dengan kerangka emas. Dia bukan tandingan kerangka emas. Bukan karena dia lemah, tetapi tulang abadi atavisme itu terlalu kuat. Apapun yang mengandung kata abadi di dalamnya sangat mengerikan dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. Legenda mengatakan bahwa tulang abadi atavisme terbentuk dari tulang belakang seorang ahli Dao abadi, yang melahirkan kecerdasan. Dengan kata lain, tubuh kerangka emas itu kemungkinan besar adalah pelindung tulang seorang ahli Dao abadi. Seberapa mengerikankah pelindung tulang seorang ahli Dao yang abadi? Siapa yang bisa mengalahkannya? Namun, ada juga orang yang mengemukakan pendapat berbeda. Para ahli Dao abadi memiliki tubuh abadi. Bagaimana mungkin hanya ada baju besi tulang yang tersisa? Saya pikir kerangka kosmos agung melebih-lebihkan untuk meningkatkan statusnya dan mengintimidasi orang lain. Benar sekali. Seorang ahli di kosmos agung saya pernah menyimpulkan dan sampai pada kesimpulan bahwa tulang abadi atavisme yang disebut-sebut itu kemungkinan besar terbentuk dari daging dan darah seorang ahli Dao abadi yang dilebur dalam pelindung tulang. Apa? Ternyata ada hal seperti itu. Orang banyak berdiskusi, dan ada yang berseru. Sekalipun itu bukan pelindung tulang seorang ahli Dao abadi dan hanya daging dan darah seorang ahli Dao abadi, itu tetap luar biasa dan benar-benar mengerikan. Bagaimana mungkin daging dan darah seorang kultivator abadi dapat dimurnikan dengan mudah? Orang biasa tidak akan mampu menahannya. Mampu memurnikannya berarti bakat seseorang benar-benar mengerikan. Kelemahan tulang abadi leluhur adalah jiwa. Serang jiwanya. Seseorang mengingatkan. Sebenarnya, bahkan tanpa perlu seseorang untuk membawakan kotak itu, Jiang Yufeng sudah tahu kelemahan tulang abadi atavisme. Namun, dia tidak pandai dalam serangan jiwa. Meskipun dia tahu sedikit, itu tidak terlalu kuat dan tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada tulang abadi atavisme. Faktanya,
Semua makhluk di bawah asal memiliki jiwa yang kuat. Bahkan jika mereka menguasai beberapa teknik serangan jiwa, mereka tidak akan terlalu kuat. Misalnya, ras iblis Yin memiliki banyak teknik serangan jiwa. Mereka secara alami pandai dalam serangan jiwa, tetapi tidak terlalu kuat. Mereka yang berada di alam asal sedikit lebih baik. Bagian yang benar-benar mengerikan dari serangan jiwa adalah tahap kesengsaraan abadi setelah mencapai timbal balik. Setelah melewati kesengsaraan, kekuatan jiwa makhluk hidup di alam kesengsaraan abadi akan meningkat drastis. Kekuatan serangan jiwa akan sangat mengejutkan, dan dapat langsung menghancurkan jiwa orang lain. Tentu saja, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini. Beberapa orang terlahir dengan jiwa yang kuat, namun di bawah bencana besar asal-usul, mereka dapat mengembangkan serangan jiwa yang kuat. Ada juga beberapa orang yang memperoleh kesempatan khusus yang dapat menyempurnakan serangan jiwa yang kuat. Tentu saja, keberadaan seperti itu sangat langka. Singkatnya, kerangka emas telah sepenuhnya menekan Jiang Yufeng. Meskipun Jiang Yufeng tidak mau menyerah dan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan, itu tetap tidak berguna. Kerangka emas langsung menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan Jiang Yufeng dan menyerang dengan cara yang mendominasi. Hanya dalam beberapa lusin gerakan, Jiang Yufeng terluka parah dan terlempar keluar panggung. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aku khawatir kekuatan tempur kerangka emas tidak ada bandingannya di antara 5 ahli pemecah batas. Itu benar. Jika tidak ada cara untuk menahannya, dia hampir tak terkalahkan di antara 5 ahli penembus batas. Banyak generasi tua yang berdiskusi. Yang tak tertandingi, Holy, aku tak sabar bertemu denganmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan mengalahkanku. Kerangka emas itu menatap Suci yang tak tertandingi dengan tatapan provokatif. Dewa yang tak tertandingi mendengus dingin dan tidak menjawab. Kemudian dua platform batu terakhir terbang ke atas. Salah satunya tentu saja Luming. Lawan Luming adalah seorang pemuda berkulit biru. Sabuk air hitam mengelilingi tubuhnya seperti sungai, dipenuhi udara dingin. Dari pembicaraan orang-orang di sekitarnya, Luming sudah tahu bahwa pemuda ini berasal dari kosmos besar ke-10 dunia bawah. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari kosmos besar sungai dunia bawah dan namanya adalah Lan Yuchen. Ras manusia, sangat bagus. Sayang sekali aku tidak lahir saat alam semesta purba hancur. Sekarang, aku akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh ras manusia legendaris. Lan Yuchen memiliki sepasang mata hitam pekat yang seperti dua lubang hitam. Ketika dia menatap Luming, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Untunglah kamu lahir terlambat. Kalau tidak, kamu mungkin akan menangis saat bertemu dengan suku manusia di benua primitif. Luming tersenyum menghina. Bab 5100 diremehkan. Kata-kata Luming membuat niat membunuh di mata Lan Yuchen semakin kuat. Dia mencibir. Begitukah? Aku sudah memutuskan. Aku akan membuatmu menangis dan memohon padaku nanti. Saat keduanya berbincang, kedua platform batu itu bertabrakan dan dengan cepat menyatu. Asyik, ketika platform batu itu menyatu, Lan Yuchen bergerak. Sabuk air seperti sungai di sekitar tubuhnya langsung mengembang dan berubah menjadi sungai yang luas. Ombak bergulung dan melonjak saat menyerbu ke arah Luming. Kemanapun ia lewat, kehampaan itu tampak membeku, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Telapak tangan Luming mencengkeram udara dan tombak Ares muncul. Dia menusukkannya ke depan. Tombak itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ujung tombak itu tampak seperti matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya tombak itu menghantam sungai dengan suara ledakan yang dahsyat. Sungai itu kemudian terlempar kembali ke Lan Yuchen. Namun, Lan Yuchen sudah menduga hal ini. Meskipun dia menyatakan penghinaannya terhadap Luming, dia tidak meremehkannya dalam kenyataan. Dia tahu betul bahwa mereka yang mampu menerobos 5 kali bukanlah orang yang lemah. Oleh karena itu, setelah sungai itu dihantam balik, Lan Yuchen melesat ke arah Luming bagaikan sambaran petir. Ia menamparkan dan puluhan sungai muncul di langit dan melesat ke arah Luming. Teknik asli. Setelah menguji sedikit, Lan Yuchen meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak dan menggunakan teknik asalnya. Hanya dengan menggunakan teknik asal, dia akan memiliki kekuatan tempur sesungguhnya dari 5 limit break. Ledakan. Aura di tubuh Luming sangat kuat. Tubuhnya membengkak dengan cepat, berubah menjadi raksasa setinggi 3 kaki. Luming langsung mengeluarkan teknik aslinya.
Tidak ada tempat untuk bersembunyi karena mereka berdua telah menerobos 5 kali. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Asyik, tombak Dewa Perang bergetar, dan tubuh tombak itu dikelilingi oleh cahaya surgawi. Saat tombak Dewa Perang menusuk, cahaya tombak yang menyilaukan meledak dan menembus sungai. Keduanya terus bertabrakan. Bentrokan kekuatan puncak itu menimbulkan energi dahsyat yang mendatangkan malapetaka ke segala arah. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang. Tubuhnya yang setinggi 10 meter menerobos penghalang sungai dan menyerbu ke arah Lan Yuchen. Pedang Sungai Styx. Sungai di sekitar tubuh Lan Yuchen berubah menjadi pedang tempur dan menebas Lu Ming. Sungai ini bukanlah sungai sungguhan, tetapi merupakan senjata dewa asal-usul tingkat atas. Dentang, Lu Ming mengayunkan tombaknya dan kedua senjata itu bertabrakan, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Pedang itu berdengung dan bergetar hebat, lalu terbang kembali. Ekspresi wajah Lan Yuchen berubah drastis, dan sosoknya langsung mundur. Suara mendesing. Lu Ming berada di posisi yang menguntungkan. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Dia melancarkan badai serangan. Apa? Penonton di sekitarnya semuanya terkejut. Orang-orang dari sungai bawah kosmos berseru, Lu Ming itu, bagaimana dia bisa begitu kuat? Kekuatan tempur yang mengerikan. Dia benar-benar menang dengan sangat cepat. Aku tahu, Lu Ming adalah makhluk hidup di alam semesta ini dan tidak akan ditekan oleh alam semesta ini. Di sisi lain, Lan Yuchen akan ditekan oleh alam semesta purba saat dia memasukinya. Itulah sebabnya dia juga berada di 5 pemecah batas dan kekuatan tempurnya tidak sebaik Lu Ming. Seharusnya seperti ini. Banyak orang mengangguk. Namun, hanya Lan Yuchen yang tahu bahwa ini hanyalah salah satu alasannya. Alasan utamanya adalah kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Dia merasakan gerakan santai Lu Ming tampaknya memiliki banyak sekali perubahan dan memiliki berbagai kekuatan ofensif. Dalam gerakan yang sama, sebenarnya ada atribut kekuatan serangan dingin, panas, tajam, berat, dan lainnya yang berbeda, sehingga sangat sulit baginya untuk memblokir. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengerahkan kekuatan tempurnya hingga ke puncak, tetapi tetap saja tidak berguna. Dia tidak dapat menangkisnya. Setelah puluhan gerakan, dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Mata Lu Ming berkedip. Semakin dia bertarung, semakin percaya dirinya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan dirinya sendiri. Tepatnya, dia telah meremehkan teknik asli yang dipahaminya. Pada limit break keempat, dia hampir tidak bisa mengalahkan si Tianteng. Dia berpikir bahwa bahkan setelah 5 limit break, dia masih akan sedikit lebih kuat daripada yang lain. Namun, dia menyadari bahwa dia dapat sepenuhnya menekan Lan Yuchen. Teknik aslinya terlalu kuat. Bagaimanapun, itu didasarkan pada 3.000 keterampilan rahasia kuno dan memahami sejumlah besar seni iblis. Semua seni rahasia dan seni iblis digabungkan menjadi satu dan mencapai sublimasi tertinggi. Kekuatannya mengejutkan dan melampaui harapan Lu Ming. Meskipun sebelumnya dia pernah bertarung melawan para ahli alam asal, ini merupakan kali pertama dia bertarung melawan seorang breaker dengan batas 5 kali. Bagaimanapun, alam asal jauh lebih tinggi dari alamnya sendiri, jadi tidak mudah untuk mengukur kekuatan tempurnya sendiri. Hanya dengan melawan seseorang dengan level yang sama, dia dapat mengukur kekuatan tempurnya dengan lebih baik. Kamu benar-benar mengecewakan. Bukankah kamu bilang kamu akan membuatku menangis di lututku? Lu Ming berbicara sambil menyerang. Anda, Lan Yuchen merasakan mukanya terbakar. Sebelum dia melancarkan aksinya, dia sangat yakin bisa menekan Lu Ming dan membuatnya menangis berlutut. Namun, saat dia bergerak, dia ditekan dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kontras ini terlalu besar, dan itu benar-benar memalukan. Dia tahu betul bahwa dia memang telah ditekan di alam semesta purba. Namun, bahkan tanpa penindasan ini, dia tidak sebanding dengan Lu Ming. Dia hanya bisa bertahan sebentar lagi. Dia tidak mau menyerah. Dia mengeluarkan raungan panjang dan mi potensinya. Dia meningkatkan kecakapan bertarungnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, tetap saja tidak ada gunanya. Serangan Lu Ming sangat liar dan dia terpaksa mundur. Wah, setelah beberapa gerakan, Lu Ming berhasil menembus pertahanan Lan Yuchen. Tombak Ares mengenai tubuhnya. Meskipun Lan Yuchen memiliki baju besi yang melindunginya, tubuhnya hampir meledak. Dia batuk seteguk besar darah dan mundur dengan panik,
mencoba menghindari ujung tajam Luming. Kemudian, dia menyesuaikan diri dan menggunakan metode pertempuran gerilya. Dia bertarung dengan Luming sambil mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia tidak mau mengakui kekalahan begitu saja. Asyik. Sebuah sungai muncul di bawah kakinya, menyebabkan kecepatannya meningkat drastis. Dia terus-menerus bergerak di atas panggung batu dan berhasil menghindari sebagian besar serangan Luming. Kamu ingin bersaing denganku dalam kecepatan. Bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Sepasang sayap muncul di punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, kecepatan Luming meningkat pesat dan dalam sekejap, ia berhasil mengejar kecepatan Lan Yuchen. Tombak kelas Ares itu menghantam seperti gunung. Wah, Lan Yuchen tidak menyangka Luming bisa secepat itu dan bisa menyusulnya dalam sekejap. Dia tertegun sejenak dan tidak berhasil menghentikannya tepat waktu. Dia terkena pukulan di kepala. Bahkan dengan perlindungan baju besi tingkat atas, kepala Lan Yuchen hampir meledak. Kepalanya berdengung dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Luming terjatuh dengan cepat dan tombak Ares kembali mengenai tubuh Lan Yuchen. Pilih pala. Pelindung tulang Lan Yuchen meledak seperti kacang goreng. Akhirnya, dia jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Tidak bagus. Luming, mari kita bicarakan ini. Jangan bunuh dia, teriaknya. Banyak ahli dari sungai bawah tanah kosmos besar berteriak dari luar panggung batu. Lan Yuchen telah menderita kekalahan telak. Dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Mereka benar-benar takut Luming akan membunuh Lan Yuchen. Luming, bunuh dia. Alam yang kita tidak akan tenang sampai dunia bawah mati. Jangan ragu. Seorang lelaki tua dari kosmos besar cahaya suci berteriak. Bab 5101 kemenangan berturut-turut. Seorang tetua dari kosmos besar cahaya suci berteriak dan memerintahkan Luming untuk membunuh Lan Yuchen. Hal itu membuat penduduk sungai bawah kosmos besar menjadi pucat. Alam Yang dan Alam Yin telah menjadi kekuatan yang bermusuhan sejak zaman dahulu. Mereka tidak pernah berhenti membunuh dan menyerang satu sama lain. Begitu kedua belah pihak bertemu, sebagian besar dari mereka akan bertarung sampai mati. Kalau sampai jatuh ke tangan pihak lain, pasti tidak akan mendapat akhir yang baik. Terlebih lagi, seorang jenius mengerikan seperti Lan Yuchen memiliki terlalu banyak potensi dan bakat. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi penguasa dan ancaman besar bagi Alam Yang. Jika ada kesempatan untuk menyingkirkannya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Namun, Luming tidak berniat membunuh Lan Yuchen. Dia tidak pernah meninggalkan alam semesta purba. Dia tidak mengakui atau merasakan rasa memiliki terhadap apa yang disebut Alam Yang. Terus terang saja, apakah itu Alam Yang atau alam baka, di dalam hati Luming, mereka semua sama. Mereka semua adalah orang-orang dari alam semesta luar dan orang-orang yang datang untuk menjarah harta alam semesta purba. Terlebih lagi, dikatakan bahwa alam semesta purba dihancurkan oleh para ahli Alam Yin. Pada saat itu, mengapa para ahli alam yang tidak datang untuk menyelamatkan? Selain itu, Luming dan 8 klan di tanah terlarang sudah menjadi musuh bebuyutan. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. 8 suku di tanah terlarang sudah sangat kuat. Dia tidak perlu menyinggung sungai kosmos besar di dunia bawah yang bahkan lebih mengerikan. Kalau dia membunuh Lan Yuchen, kosmos besar sungai bawah tanah pasti tidak akan membiarkannya lolos. Oleh karena itu, Luming merenung sejenak dan membuat keputusan. Kamu bisa pergi. Luming melambaikan tangannya dan Lan Yuchen terbang keluar. Mata Lan Yuchen menunjukkan ekspresi seperti baru saja selamat dari bencana. Dia sangat terkejut. Awalnya, dia jatuh ke tangan Luming dan mengira dia pasti akan mati. Lagi pula, sebelum pertempuran, dia begitu sombong dan berkata bahwa dia ingin Luming berlutut dan menangis. Terlebih lagi, mereka berdua berasal dari dunia bawah dan Alam Yang. Dia pikir dia sudah mati tanpa ketegangan apapun. Dia meratapi bahwa surga benar-benar iri pada orang-orang berbakat. Monster seperti dia bahkan belum bersinar dan akan segera mati di sini. Dia tidak menyangka Luming akan membiarkannya pergi. Dia dengan cepat mengedarkan energi yang tersisa dan terbang keluar dari platform batu. Terima kasih banyak. Aku akan mengingat bantuan ini. Lan Yuchen menangkupkan tinjunya. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Orang-orang dari sungai bawah tanah kosmos besar mengelilinginya. Aku baik-baik saja. Ayo kembali. Aku perlu menyesuaikan kondisiku dan bersiap untuk terobosan.
kata Lan Yuchen. Meskipun Lu Ming telah melepaskannya kali ini, dia telah kehilangan banyak muka. Dia tidak punya muka untuk terus tinggal di sini. Dia harus kembali secepat mungkin untuk menyesuaikan keadaannya dan mempersiapkan terobosan. Walaupun dia berhenti di sini, dia juga telah ditempa 4 kali, dan bukan tidak mungkin baginya untuk berhasil menerobos. Orang tua dari kosmos cahaya suci itu mendengus dingin dan tampak tidak senang. Dengan cara ini, keempat pemenangnya adalah Lu Ming, kekudusan yang tak tertandingi, dan tulang abadi leluhur. Yang tersisa juga dari alam yang dan namanya adalah Su Feng. Menarik, tulang abadi leluhur memandang Lu Ming dengan tatapan dingin dan semangat juang yang kuat. Kekudusan yang tak tertandingi hanya memberikan pandangan dingin pada Lu Ming. Adapun Su Feng, dia menatap Lu Ming dengan ketakutan yang mendalam. Keempatnya berdiri di 4 arah yang berbeda, saling berhadapan dari kejauhan. Kemudian, mereka masing-masing memanfaatkan energi dari platform batu dan memulai penempaan kelima. Tidak diragukan lagi bahwa energi kali ini lebih kaya dan lebih murni. Setelah ditempa, Lu Ming menyadari bahwa tubuh dan jiwanya telah menjadi lebih kuat. Asyik, ketika mereka selesai melakukan tempur, kedua platform batu itu bergerak dan bergerak ke atas. Salah satunya adalah Lu Ming sementara yang lainnya adalah Su Feng dari alam yang. Ekspresi Su Feng agak jelek. Dia sama sekali tidak percaya diri saat berhadapan dengan Lu Ming. Di antara mereka bertiga, yang paling tidak ingin dihadapi Su Feng adalah tulang abadi pengembalian leluhur, diikuti oleh Lu Ming. Saudara Lu, mari kita bertanding. Tolong tunjukkan belas kasihan. Su Feng menangkupkan tinjunya dan tampak sangat sopan. Dia tidak sombong. Tentu saja, ini semua karena kemampuannya. Jika Lu Ming tidak cukup mampu, Su Feng mungkin tidak akan bersikap seperti itu. Terima kasih kembali. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Tak lama kemudian, kedua platform batu itu menyatu. Saat keduanya menyatu, Su Feng bergerak. Cahaya pedang itu begitu kuat sehingga seolah membelah langit dan bumi saat ia menyerang Lu Ming. Kekuatan tempur Su Feng sangat kuat, tidak lebih lemah dari Lan Yuchen. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan orang yang difavoritkan di level yang sama dan mencapai tahap ini. Sayangnya, dia telah bertemu Lu Ming. Begitu Lu Ming mengeluarkan jurus aslinya, serangannya akan sangat dahsyat dan dia bisa sepenuhnya menekan Su Feng. Performa Su Feng tidak lebih baik dari Lan Yuchen. Setelah hanya selusin gerakan, Su Feng cepat-cepat mundur dan berteriak, "Berhenti. Aku mengaku kalah." Su Feng telah mencoba berbagai macam cara dalam selusin gerakan. Ia menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk mengalahkan Lu Ming. Ia mungkin juga harus mengakui kekalahan untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Lu Ming berhenti dan tidak melanjutkan serangan. Su Feng meninggalkan panggung batu. Dengan cara ini, Lu Ming telah menang terlebih dahulu dan ditakdirkan untuk dapat menjalani penempaan ke-6. Banyak sekali orang yang merasa iri, cemburu, dan benci. Orang lain bahkan tidak bisa mendapatkannya sekali, tetapi Lu Ming telah memperoleh 6 kali penempaan. Selain rasa iri, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Setelah kemenangan Lu Ming, 2 platform batu terakhir juga terbang. Tulang abadi yang dikembalikan leluhur tak tertandingi dalam hal keilahian. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua platform batu itu bertabrakan dan dengan cepat menyatu. Suci dan tak tertandingi, aku akan menghajarmu sampai kau menangis. Tulang abadi leluhur itu berkata dengan dingin. Api jiwa di rongga matanya berkedip-kedip, memancarkan niat dingin. Apakah kamu tidak takut lidahmu terluka? Oh, maaf. Aku hampir lupa bahwa kamu tidak punya lidah. Holly yang tak tertandingi mencibir sebagai tanggapan. Membunuh. Pada saat ini, platform batu menyatu. Tulang abadi leluhur mengeluarkan raungan keras dan menyerbu ke arah dewa yang tak tertandingi seperti kilat emas. Tulang abadi atavisme tidak menggunakan senjata tingkat asal apapun. Ia melambaikan telapak tangan emasnya dan menamparkan sein surgawi yang tak tertandingi. Orang suci itu tidak takut. Ia mengenakan baju besi putih keperakan dan memegang pedang yang bersinar dengan cahaya suci saat ia menyerang tulang abadi leluhur yang kembali. Dentang. Pedang tempur suci yang tak tertandingi dan telapak tulang abadi atavisme bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan dahsyat dan kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Namun, hasilnya adalah tubuh Santo Suci yang tak tertandingi itu bergetar dan dia mundur. Bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun.
Tulang abadi leluhur itu berbicara dengan dingin dan terus menyerang Wu Shuang. Dia sama sekali mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan ganas. Kekudusan yang tak tertandingi mengeluarkan raungan panjang. Cahaya suci melesat ke langit saat dia mengedarkan teknik asalnya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Cara Dewa Surgawi yang tak tertandingi bertarung benar-benar mirip dengan suku manusia surgawi. Lu Ming bergumam, itu bukan garis keturunan yang sama, tetapi lebih kepada pengendalian kekuatan yang sama. Keduanya adalah kekuatan surgawi, tetapi dapat dikatakan juga bahwa mereka condong ke arah kekuatan cahaya. Ada banyak jenis kekuatan, seperti cahaya, kegelapan, panas, dan setan. Dewa yang tak tertandingi akan kalah. Dia sama sekali bukan tandingannya. Tulang abadi leluhur terlalu kuat. Jika kita tidak bisa menahan jiwanya, dia tidak akan terkalahkan. Dan EBSCP, kau benar. Di alam Dewa Surgawi, makhluk hidup tidak memiliki jiwa yang kuat dan tidak memiliki metode untuk menyerang jiwa. Tulang abadi leluhur tidak terkalahkan dan hampir tidak dapat dikalahkan. Kata Zhao Feng. Banyak orang sedang berdiskusi. Ekspresi wajah Lu Ming serius.